Pak Andi Wijayanto, selamat datang di Cafe Berisi. Terima kasih diundang Pak Renat. Ya, terima kasih sama-sama. Anda terakhir adalah Gubernur Lemhanas ya? Iya, sampai Oktober 2023. Sampai Oktober 2023. Masih mengajar di Masih, tapi selama kampanye betul-betul off. Cuti ya? Sama sekali tidak, supaya nggak memungkinkan juga secara jadwal. Saya agak terkejut dan membaca ada hasil survei internal yang dibuka ke publik, yang dikeluarkan oleh TPN ya, TPN yang Anda ada di sana, kemudian Anda membocorkan angkanya. Yang lain sudah menunjukkan bahwa Prabowo sudah mendekati 50%, tapi ini ternyata 41% betul ya? Iya. Dan kemudian ternyata Ganjar Mahfud masih 37 ya? 37%. Ya. 37%, kemudian Anies ada berapa itu? 21-22%. 21,7 kira-kira. Ya, kurang lebih seperti itu. Sementara CSIS dan Kompas itu angkanya tidak seperti itu. Bisa dijelaskan apa yang dilakukan oleh TPN ini sehingga kemudian bisa mendapatkan angka ini? Ya, pada dasarnya itu bukan semata-mata survei, ya. Tapi kami melakukan triangulasi. Triangulasi. Ya, triangulasi. Ini kalau kita orang sains tahu sekali. Ya, biasanya kita tahu bahwa kita tidak bisa mengandalkan satu metode saja. Betul. Jadi kalau mau ekstrim, kita tidak bisa mengandalkan kuantitatif atau kualitatif saja. Kita harus melakukan triangulasi lintas metode. Ya, kita lakukan FGD juga, focus group discussion, kita tanya orang, kita panggil, kita bikin kelompok kecil, kita tanya, lakukan pendalaman, in-depth interview, selain ada survei. Seperti itu yang dilakukan. Betul, jadi kami triangulasinya itu melihat hasil survei, lalu yang kedua kami melakukan FGD secara rutin di 31 kota. 31 kota itu sekali FGD digelar ya bisa 3.100 seluruh peserta. Indonesia 3.100 atau satu kota? Seluruh Indonesia. Seluruh Indonesia 3.100. 3.100. Lalu kami juga memakai media analitik, kami sebut sebagai prediktif media analitik karena bisa kita buat forecast-nya, ya tergantung kualitas data yang masuk, mengundang beberapa expert dari luar negeri ya untuk berbicara, melihat dari data-data. Nah, triangulasi ini dilakukan. Untuk menguji metodologinya atau untuk apa itu? Ya, pada dasarnya untuk mendapatkan pemahaman, ini survei yang berbeda sebabnya apa? Prediktif analitiknya kita biasanya membandingkan beberapa media analisis yang sudah menggunakan artificial intelligence. Kita bisa pakai share of voice, SOV, itu ada juga pakai sentiment, net sentiment, kita juga bisa pakai reach versus engagement, macam-macam. Semuanya kami lakukan, lalu kemudian dimunculkan hasil akhir dari triangulasinya. Sebetulnya metode ini sudah kami lakukan sejak pemilu 2014. Saat itu pengalamannya adalah Mas Ganjarnya berkompetisi dengan incumbent-nya, Pak Bibit Waluyo. Waktu disurvei, Mas Ganjar itu cuma 8%. Sementara Pak Bibit Waluyo 35%. Jauh sekali. Jauh sekali, 35 dengan 8. Tapi undecided-nya bisa 40% lebih. Hasil pilgubnya keluar, Mas Ganjar menang dengan 41-42%. Jadi meleset jauh sekali antara survei dengan hasil pemilu. Di Pilgub Jateng 2018 kondisinya terbalik. Kondisinya Mas Ganjar yang menjadi favorit, saat itu melawan Pak Sudirman Said, dengan prediksi suara mendekati 80%. Nah, begitu hasil akhir, prediksi Mas Ganjar mendapatkan 58%. Jadi ada drop walaupun menang. Nah, deviasi ini yang membuat kami kemudian merasa harus ada triangulasi lintas metode di mana survei tetap kami lihat, tapi bukan menjadi satu-satunya tolak ukur. Ada survei, ada FGD, ada media analitik, ada expert judgment, saya menyebutnya expert judgment. Lalu kemudian dibuat semacam scoringnya, pakai ada indeksnya, ada pembobotannya, ada kinetik. Kinetik itu pergerakan yang paling kami amati, itu nilainya 70%. Lalu ada virtual permainan di media, itu nilainya 30%. Dan kami membutuhkan 30 titik data untuk bisa melakukan forecast ketika sudah 30 hari kampanye. Jadi dari 28 November, 28 Desember, akhirnya kami punya titik data lengkap di tanggal 30 Desember. Nah, dari situ sebetulnya yang kami hasilkan rentang minimum suara masing-masing paslon berapa, rentang maksimum suara masing-masing paslon berapa. Jadi yang saya ingat di Mas Ganjar
rentang minimumnya ada di angka 34, Ya. rentang maksimumnya ada di angka 41. Jadi Oke. nyaris Antara 34 41. 34 sampai 41. Kalau misalnya Pak Prabowo rentang maksimumnya ada di angka 43 sampai mendekati 44. Ya, lalu 6% ke bawah. Nah, Anies di angka 19 sampai kira-kira 24,7. Dengan kondisi hari ini, ya kami kemudian menyimpulkan kayaknya Pilpres 2024 itu akan 2 putaran. Akan 2 putaran. Baik. Oke, kita bahas satu persatu karena ini istilah teknis buat kita orang sains itu kita sudah sangat kenal. Jadi pertama barangkali adalah kata triangulasi. Ini adalah kata yang biasa kita gunakan sebagai pembimbing akademik ya, sebagai penguji di nyaris program wajib. doktoral ya. Nyaris harus dilakukan. Harus dilakukan, Oh. terutama adalah ketika kita merasa ragu-ragu ya. Ini kayaknya nggak cukup pakai pendekatan ini. Kita harus periksa ke sini. Karena kita mau mengeneralisasi, kita mau menyimpulkan. Kesimpulan pun seringkali kita kasih keterangan lagi. Ini tidak bisa digeneralisasi karena dilakukan dengan subjek yang terbatas. Kita sampaikan kehati-hatian ketika. Sementara polling kelihatannya kehati-hatian itu tidak disampaikan kepada publik. Ya, gitu biasanya kemudian media atau publik langsung melihat prosentasenya berapa. Ya, itu jauh lebih menarik. Ya, Itu, tanpa melihat hal-hal yang metodologis ya. Ya. Jadi saya ada survei yang kemudian saya lihat saja misalnya proporsi sampel ke populasi gitu ya. Ya. Biasanya hampir tidak pernah sama. Lalu dilakukan pembobotan. Ya, supaya antara sampel dengan populasi proporsinya strukturnya tidak sama dengan populasinya. dengan populasi, nah supaya sama dilakukan pembobotan. Nah, ada beberapa survei terakhir ketika diluncurkan itu benar-benar antara sampel dengan populasi Indonesia BPS beda jauh. Jadi Beda misalnya jauh, ada satu ya. yang saya ingat sampelnya diumumkan tidak dilakukan pembobotan, responden yang beragama Islam Ya. 91,sekian%. Jadi kelebihan 10% dari umat Islam di Indonesia. Jadi ada lagi yang saya ingat waktu itu Pendidikan. ada, usia. Usia, oke. Usia. Kalau sekarang Y dengan Z digabungkan Ya, itu 54-56%. betul. Ya. Dari Nah, jumlah ada populasi survei kita, yang ya. Y dengan Z digabungkan, Ya. X lebih tinggi. Oh, X lebih banyak orangnya. lebih tinggi. Nah, itu yang disurvei yang lebih banyak. disurvei, yang lebih- In realita, Ya, realita Y kan dan mestinya Z Y lebih dengan banyak Z mestinya sebetulnya. lebih banyak dari X. Nah, hal-hal seperti itu yang kami soroti. Jadi begitu ngelihat karakter sampel di survei yang berbeda dari populasi, ya kami kemudian harus mengkorting Ya. validasi dari survei tersebut. Dan itu benar-benar kami lihat satu persatu ketika triangulasi itu dilakukan. Nah, kami juga misalnya mempelajari karena sekarang ada big data, ada yang dibantu dengan Asia Artificial Intelligence. Ya. Kami mempelajari kinetik. Kinetik itu pergerakan. Pergerakan, Ya, ya. pergerakan dari paslon, pergerakan dari partai, Apa pergerakan maksudnya pergerakan ini? mereka bergerak ke titik mana. Oke. Jadi gabungan Mas Ganjar dengan Pak Mahfud itu bergerak ke 214 titik. Nomor 2 gabungan antara Anies dengan Imin. Ya. Pergerakannya. Nomor 3 Pak Prabowo dengan Gibran. Ya, Minim. memang agak susah. Ya, minim Kalau saya pergerakan. lihat agak susah dia berjalannya kan. Ini kan pemilu Pilpres pertama di Indonesia Ya. yang melewati Natal dan Tahun Baru. Kami menyiapkan gimana paslon kami bergerak. Misalnya Mas Ganjar kemudian ada salawat kebangsaan. Ya, besar di Purworejo selama malam Tahun Baru. Tapi itu tidak dilakukan sama sekali oleh Pak Prabowo dengan Mas Gibran. Anies melakukannya dengan sangat ringan, Jogja, live ya. TikTok Oh, iya, iya, di di Jogja, Jogja, ya, dan naik viral Ya. dengan baik, Ya. naik viral dengan baik, terutama ada gimmick ya tentang K-pop, ada gimmick tentang keranjang kuning, Ya. ya, belanja TikTok dan seterusnya itu naik dengan baik. Ada perhatian publik yang lain. Betul bahwa Prabowo dan Gibran ini tidak banyak bergerak, tetapi yang banyak bergerak adalah Pak Jokowi. Bahkan ada berita yang mengatakan Pak Jokowi datang setelah Ganjar pergi meninggalkan tempat itu, Pak Jokowi ada di sana. Kemudian juga Pak Jokowi mendatangi kantong-kantongnya Ganjar dan Pak Mahfud. Apakah itu tidak dilihat pergerakan itu? Kami melihat pergerakan itu, kami lihat, lalu lagi-lagi kami harus mengkonversinya menjadi suara 02 atau suara 03 atau bahkan menjadi suara 01. Ya. Jadi bisa saja Pak Jokowi bergerak, ya misalnya Jawa Tengah kemarin ya, Ya. Mas Ganjar masuk ke satu titik, besoknya Pak Ke Jokowi Purwokerto ya? Purworejo. Purworejo, Ya, Mas Ganjar masuk, Mbak Tiko masuk, Ya. Pak Jokowi masuk. Ya. Tanggal 2 Januari itu Ya. Mas Ganjar mestinya ke arah
Tegal dan Brebes. Ya. Tapi kami tahu bahwa Pak Jokowi akan ke sana. Karena kami tahu Pak Jokowi ke sana, Mas Ganjarnya yang kami geser ke Demak dan Jepara. Ya. Ya, Demak, Jepara, terus karena ada Ini acara pakai ilmunya Pak Jokowi Iya, yang kan biasa ada- diikuti pas Pampres saya terkecoh dulu ya. ya kan orang langsung tahu, Pak. Ya. Jadi kalau Pak Presiden mau hadir, Ya. itu tim advance-nya sudah ada, Ya. H-3 itu sudah ada. Jadi begitu kami mau masuk ke satu daerah, Ya. bertemu dengan tim advance, Ya. dan karena saya Gubernur Lemanas, Mas Ya. Andika mantan Panglima, jadi langsung bisa ngelihat Ya. ketika satu tempat itu disiapkan Ya. atau tidak untuk kunjungan Presiden. Baik.